belajar, yaitu tema 7 subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan ungkapan pujian, yang kedua menjelaskan aturan merawat tumbuhan, yang ketiga menjelaskan cara membuat karya seni 3 dimensi bertema tumbuhan, dan yang keempat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan. Disimak bacaan berikut ini. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Di sini ada bacaan yang berjudul merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, di sini ibu memberikan kalimat pujian untuk Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Lalu Udin menjawab, terima kasih, Bu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibunya seperti ini. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Lalu ibu menjawab, terima kasih Udin. Nah, selain kita harus merawat tanaman, kita juga harus mengenal bagian-bagian dari tanaman. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian tanaman, mulai dari biji. Biji itu mana sih? Nah, biji itu adalah ini yang bulat-bulat itu tuh, itu namanya biji. Lalu untuk buah mana? Nah, buahnya itu ini. Lalu selanjutnya akar. Akar itu yang mana sih? Akar itu yang berada di bawah. Nah, fungsi akar itu untuk menyerap air. Lalu selanjutnya ada bunga. Pasti kalian sudah tahu kan bunga yang mana? Ya, bunga yang ini. Lalu selanjutnya ada daun. Daun yang mana sih? Nah, daun yang berwarna hijau. Lalu yang terakhir ada batang. Baik, nah kita sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada biji, buah, akar, bunga, daun, dan batang. Sekarang coba kita memasangkan tanaman dan buah yang dihasilkannya. Nah, yang pertama ada tanaman pisang. Kira-kira tanaman pisang buahnya yang mana ya? Ya, buahnya yang berwarna kuning. Lalu bawahnya ada tanaman cabai. Kira-kira dari keempat gambar itu mana ya yang cabai? Ya, cabainya berwarna merah paling bawah. Lalu gambar pohon yang ketiga ada pohon durian. Pohon durian. Nah, buah duriannya itu seperti apa? Buah duriannya itu yang ada duri-durinya, yaitu buah yang paling atas. Lalu tanaman selanjutnya ada tanaman pepaya. Nah, kira-kira buah pepaya
Yang mana ya? Ya, yaitu yang berwarna hijau. Yang terakhir ada tanaman salak. Nah, buah salak yang bagaimana? Ya, tanaman salak adalah yang berwarna coklat. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan sebagian buahnya, contohnya yaitu jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya saja, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Nah, kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya yaitu singkong atau tebu. Nah, singkong itu yang dimakan itu akarnya, dan tebu yang kita dapat makan itu ialah batangnya. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Nah, sekarang kita akan melingkari makanan-makanan ini yang hanya berasal dari tanaman. Nah, kira-kira yang berasal dari tanaman itu apa saja ya? Apakah susu berasal dari tanaman? Bukan, biasanya susu itu dibuat berasal dari hewan, yaitu sapi. Lalu ada jagung. Nah, jagung ini apakah berasal dari tanaman? Ya, yaitu adalah tanaman jagung. Lalu ada nasi. Nah, nasi ini apakah berasal dari tanaman? Ya, nasi ini berasal dari tanaman. Nah, kira-kira tanaman apa ya nasi itu? Yaitu adalah tanaman padi. Pintar, maka kita lingkari. Lalu gambar selanjutnya ada tempe. Nah, tempe ini apakah berasal dari tanaman? Ya, tempe ini berasal dari tanaman. Apakah kalian tahu tanaman apa tempe itu? Tempe itu berasal dari tanaman kedelai. Nah, maka kita lingkari. Selanjutnya ada ikan. Apakah ikan itu berasal dari tanaman? Bukan, yaitu ikan adalah hewan. Ya. Lalu selanjutnya ada daging. Nah, daging ini apakah berasal dari tanaman? Bukan juga, daging ini biasanya berasal dari hewan. Lalu selanjutnya ada es krim. Apakah es krim berasal dari tanaman? Bukan juga. Lalu selanjutnya ada keju. Apakah keju berasal dari tanaman? Bukan juga, keju itu dari susu. Lalu yang terakhir ada buah-buahan. Apakah buah-buahan itu berasal dari tanaman? Ya, buah-buahan ini berasal dari tanaman, maka kita lingkari. Sekarang tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Nah, yang pertama ada jeruk. Nah, jeruk ini yang biasa kita makan itu apanya? Biji, daun, buah, batang, akar, atau bunga? Ya, yaitu adalah buah. Jeruk itu yang dimakan adalah buahnya. Lalu gambar selanjutnya ada singkong. Nah, kita itu biasa memakan singkong. Ternyata kita makan singkong itu berasal dari akarnya. Lalu gambar yang selanjutnya ada kangkung. Nah, di sini kangkung yang dapat kita makan apanya? Yaitu daunnya. Ya. Selanjutnya ada tebu. Tebu yang biasanya kita dapat makan itu apanya ya?
yang manis-manis rasanya itu, hayo apa? Ya, yaitu adalah batang. Kita bisa makan batang tebu karena rasanya manis. Lalu gambar selanjutnya ada sawi. Nah, sawi ini biasa kita makan apanya ya? Yaitu adalah daunnya. Lalu gambar selanjutnya ada kol. Nah, kol ini yang kita makan apanya? Yaitu adalah bunganya. Selanjutnya ada padi. Nah, kita itu biasa makan padi. Bukan, maksudnya setelah diolah akan menjadi nasi. Nah, padi ini yang bisa diolah menjadi nasi itu apanya? Yaitu adalah bijinya. Lalu yang terakhir ada kedelai. Nah, kedelai ini termasuk dalam biji-bijian. Sekarang simak cerita berikut ini. Nah, di sini ada judul yaitu membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, sekarang tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita tadi. Nah, yang pertama itu kalimat pujiannya, Siti, kamu anak yang rajin, sudah membantu ibu memasak. Lalu yang kedua, wah Siti, kamu baik sekali, sudah membantu ibu membersihkan sayurannya. Lalu yang ketiga, wah masakan ibu enak sekali, ibu pandai memasak. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang tersusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, di sini Lani, Beni, Siti, dan Edo sedang merawat tanaman. Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Edo sedang menyiram tanaman. Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Nah, sekarang cara-cara merawat tanaman dari cerita yang tadi itu apa saja sih? Yang pertama, cara merawat tanaman yang pertama adalah jangan lupa memberi pupuk. Nah, memberikan pupuk. Lalu yang kedua, membersihkan tanaman dari rumput liar. Lalu yang ketiga, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Lalu yang keempat, menyiram tanaman. Di sini kita akan melihat cara membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Nah, cara membuatnya bagaimana sih? Yang pertama, siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu ada gunting, lem, lalu juga kertas karton.
atau kertas warna, boleh. Lalu yang kedua, lipat karton seperti pada contoh. Lalu yang ketiga, kalian ciplak pola tanaman seperti pada contoh berikut ini. Lalu setelah itu, gunting pada polanya, gunting sesuai dengan pola. Selanjutnya, lipat bagian kertas sesuai garis. Dan juga jika sudah, kalian dapat menggabungkannya dengan lem. Lalu dan yang terakhir, cobalah membuat gambar tanaman tersebut itu berdiri. Sekarang mari kita hitung banyaknya buah sesuai gambar. Nah, di sini ada buah jambu. Satu kotak ini berisikan 20 jambu. Nah, maka itu 20 jambu digabung dengan 20 jambu menjadi 40 jambu. Jadi banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 25 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara menyelesaikan lainnya yaitu dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, yaitu 23, 26 lalu ditarik garis dan diberi tanda plus. Nah, yang pertama itu jumlahkan satuannya dulu. Nah, satuan ini terletak di belakang. Nih, di belakang. Nah, 23 dan 26. Nah, di sini ada angka 23 dan juga 26. Nah, maka satuannya yang ada di belakang yaitu adalah angka 3 dan angka 6. Nah, maka kita jumlahkan dulu yang pertama. 3 ditambah 6 yaitu hasilnya 9. Nah, 9 ini satuan. Oke. Lalu yang kedua, jumlahkan puluhannya. Puluhannya itu yang ada di depan nih, angka 2. Angka 2 ini merupakan puluhan. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, tadi kan kita sudah menjumlahkan satuannya yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, langkah yang kedua yaitu jumlahkan puluhannya yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi 23 ditambah 26 itu hasilnya 49. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Nah, di sini Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, Siti tadi memiliki 43 bunga mawar. Dan Dayu memiliki 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, maka
penjumlahannya yaitu 43 ditambah 2. Hasilnya adalah 45. Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Di sini pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, kita jumlahkan saja. 52 ditambah 7, hasilnya adalah 59. Jadi, banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B adalah 59 buah. Fani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai, lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 25 ditambah 24. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, maka hasilnya adalah 49. Jadi, bunga matahari yang dimiliki Dayu ada 49 bunga. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa mengetahui seperti apa ungkapan pujian itu, lalu tahu bagaimana cara merawat tanaman, dan dapat mengetahui cara membuat karya seni 3 dimensi bertema tumbuhan, serta juga dapat mengetahui dan dapat menyelesaikan soal-soal yang melibatkan tentang penjumlahan. Nah, jika begitu, sekian video kali ini dan terima kasih.